itu sebenarnya nggak mutlak benar, ya. Karena bisa jadi apa yang kita ukur dengan yang lain ukur itu mungkin setup pengukurannya berbeda. Device atau aksesoris yang dipakai pun nggak sama, ya. Nah, ini menyebabkan namanya uncertainty, ya. Karena dipastikan bahwa aksesoris yang kita pakai nggak betul-betul perfect match, ya. Kalau semuanya serba perfect match, match 50 ohm, tentunya nggak akan ada terjadi apa namanya uncertainty atau penyimpangan di hasil pengukuran, ya. Oke, nah sebelum saya lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang perhitungan uncertainty dalam pengukuran transmisi, ya. Jadi pekan yang lalu tentang pengukuran impedasi, nah sekarang tentang pengukuran transmisi. Oke, untuk itu kita lihat saja slide-nya. Recording in progress. Ya, scalar transmission measurement, ya, jadi pengukuran transmisi. Ya, dalam pengukuran transmisi kita dalam pengukuran kita ini termasuk pengukuran network analysis, ya, termasuk pengukuran analisa sebuah rangkaian. Nah, dalam ini kita ingin melihat misalkan respon dari rangkaian, kemudian impedansi input, impedansi output, dan sebagainya, ya. Nah, rangkaian itu tentunya rangkaian RF bisa rangkaian pasif atau rangkaian aktif. Rangkaian pasif diantaranya filter, attenuator, kabel, ya, antena, dan lain sebagainya. Sedangkan rangkaian pasif diantaranya misalkan sebuah RF amplifier, mixer, nah itu semua termasuk dalam pengukuran transmisi di mana ada input, ada output, ya. Kita berikan input dan kita lihat di outputnya. Kalau outputnya levelnya lebih tinggi atau lebih besar daripada inputnya, maka ini pastikan itu sebuah amplifier. Sebaliknya, bila mana hasil outputnya lebih rendah levelnya dibandingkan dengan inputnya, maka dipastikan itu sebuah rangkaian pasif, atau sebuah filter. Nah, di sini kita lihat setup ukurannya seperti ini, setup diagramnya. Jadi kita punya sumbernya dipastikan sebuah sweep osilator sama seperti pada pengukuran impedansi, di mana di sini diasumsikan bahwa impedansi output, ya, dari sweep osilator rho S itu sama dengan 0, berarti match perfect 50 ohm atau rho S sama dengan 0, ya. Nah, kemudian setelah kita set levelnya atau daya, ya, output dari sweep osilator ini dan juga band kita, ya, dari start sampai stop frekuensi. Kemudian kita akan memberikan pada sebuah DUT atau device analysis. Ya, kita tidak tahu apakah ini sebuah passive network atau active network. Nah, kita berikan ke DUT, ya, kemudian kita ukur di output. Nah, dalam pengukuran skala network transmission itu sebagaimana pada proses pengukuran impedasi ada ada prosedur kalibrasinya, ya. Jadi kita kalibrasi kalau pada ukuran impedasi, kalibrasinya adalah kalibrasi short atau open atau dua-duanya, short dan open. Nah, dalam pengukuran transmisi kalibrasinya berupa kalibrasi level sebetulnya, ya. Jadi kita mengkalibrasi levelnya supaya kita tahu level referensinya itu berapa, gitu. Nah, dalam gambar ini ditunjukkan bahwa di sini ada garis putus-putus, di mana garis putus-putus ini adalah proses kita melakukan kalibrasi, di mana detektor yang juga impedansi inputnya di sini dianggap 0,
rho D sama dengan 0, itu kita hubungkan langsung ke ke source-nya, ya. Kita langsung hubungkan ke source. Di sana berikan notasi A aksen. Jadi aksen adalah kita melakukan true connection, ya. True connection. True connection itu hubungan langsung dari source sumber ke detektor dengan garis putus-putus. Jadi DUT-nya belum kita pasang, ya. Lalu kita lihat pada osiloskop di sini atau pada CRT-nya itu tunjukkan oleh garis putus-putus juga, ya. Nah, itu sebagai reference level. Oke, tulisannya di sana ref itu artinya acuan, level A acuan. Nah, level acuan ini biasanya digunakan atau tentukan sebagai 0 dB reference level, ya, atau level referensi 0 dB. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah kita tentukan reference level ini, ya, yang merupakan garis putus-putus pada CRT oscilloscope ini. Nah, kemudian kita lepas kabel penghubung ini yang langsung ke kabel, dan biasanya kita langsung hubungkan, ya. Jadi si detektor langsung dihubungkan ke konektor output shift oscillator, langsung, nggak usah pakai kabel, sebabnya kalau pakai kabel pasti di sana sedikit banyak ada loss, ya. Oke, setelah itu kita lepas detektornya, kita lepas dari shift oscillator, kemudian kita gantikan dengan DUT. Gantikan dengan DUT. Jadi proses yang tadi untuk kita melakukan true connection atau true connectivity adalah kita melakukan kalibrasi. Setelah itu kita lepas, lalu kita melakukan tes, ya, melakukan tes. Pada waktu tes itu DUT-nya kita pasang kembali, ya. Nah, kemudian di sini notasinya adalah A, jadi langsung DUT-nya kita pasang gitu. Lalu kita ukur, ya, kita ukur, dan hasilnya seperti yang tunjukkan pada CRT osiloskop, ya, garisnya di bawah level garis putus-putus, artinya level ini di bawah level reference. Nah, kalau referensinya tadi adalah 0 dB, kita referensikan sebagai 0 dB, maka apapun yang di bawah level referensinya pasti. Nah, hasil minus ini karena di bawah level reference, artinya lebih kecil daripada level reference, dipastikan bahwa ini berupa loss. Berupa loss berarti DUT yang kita ukur itu bisa jadi sebuah atenuator atau sebuah filter atau kabel, pokoknya rangkaian atau komponen pasif, ya. Nah, jadi lihat di sini bagaimana sinyal itu propagasi dari sumber yang kita sebut sebagai incident signal, signal yang datang. Kemudian dia akan melihat input impedansi DUT. Okay. Nah, input impedansi DUT, ya, yang di sini dinotasikan sebagai rho 1 itu tidak match atau mismatch dengan impedansi sumbernya, mismatch. Karena mismatch, ya, atau tidak match dengan impedansi sumber, maka sebagian signal itu akan dipantulkan kembali ke arah sumber yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, ya, di mana ini signal pantulan yang dipantulkan akibat impedansi input DUT Pro 1 itu tidak match dengan impedansi sumber Pro S sama dengan 0. Nah, besarnya berapa? Besarnya adalah yang kita sebut sebagai simple mismatch loss atau radiologi yang disebabkan oleh mismatch sebesar 1 minus Rho 1 kuadrat, ya, 1 minus Rho 1 kuadrat. Nah, karena sebagian daripada signal dipantulkan ke arah sumber, maka sebagian signal lagi sisanya diteruskan lewat DUT ini dan kemudian diukur, ya, diukur. Nah, signal yang lewat melalui DUT ini pun dia akan mengalami loss, ya, loss yang disebabkan oleh
komponen komponen pasif kalau memang itu berupa resistor ya, yang betul-betul resistor, maka di situ akan terjadi disipasi daya sebesar I kuadrat kalikan dengan N. Ini pun berupa power loss ya. Oke, power loss ya. Jadi ada loss yang disebabkan oleh mismatch impedance sehingga sebagian sinyal dipantulkan kembalikan ke arah sumber. Ada juga loss ya yang disebabkan oleh ini I kuadrat kalikan dengan M. Oke. Nah, sisa signalnya di sini kemudian kita lihat di sini ya. Sinyal sekian akan hilang oleh komponen itu sendiri karena adanya resistance besar I kuadrat kalikan dengan R, maka signal outputnya jadi lebih kecil ya karena sebagian signal udah hilang ya atau berupa loss. Lalu kita ukur ya, tadi hasilnya adalah di bawah level reference. Jadi ini sebuah pasif ini sebuah rangkaian pasif, bisa berupa alternator, juga bisa berupa kabel misalnya. Oke, jadi dalam contoh di sini ini dengan asumsi bahwa impedansi sumber dan impedansi input detektor itu betul-betul perfect match ya, perfect match. Yang nggak match itu adalah impedansi input DOT ya, dan juga output impedansi DOT. Nah, di sini ada sedikit rumus ya untuk dapat digunakan, di mana koefisien transmisinya adalah A dibagi dengan A absen. Atau ini kalau kita buat sebagai atenuasi, adalah atenuasi dalam dB, itu 20 log A dibagi dengan A absen. Ya. Jadi bisa dalam bentuk faktor redaman atau redaman dalam dB. Ya. Baik. Nah, sekarang ya ini masih diagram seperti yang tadi, ya, di mana masih rho S-nya sama dengan 0, rho D-nya sama dengan 0, ya. Pertama-tama sama seperti yang tadi, kita melakukan kalibrasi level, ya, di mana detektor langsung kita lakukan ke output sweep oscillator. Ya. Nah, itu yang dinotasikan sebagai absen. Setelah itu, lihat pada oscilloscope, di mana garis putus-putus itu menunjukkan level reference, ya, 0 dB level reference. Sebetulnya level reference itu boleh bebas ya, nggak selalu harus dB. Berapa dB? Karena mudah kita menghitung berapa dB di bawah level 0 atau berapa dB di atas level 0. Tapi kalau saudara mau referensikan sebagai misalkan 10 dB boleh-boleh saja. Yang penting kita punya suatu level reference. Nah, di sini kita bukan mengukur daya motor, tapi kita mengukur ratio ya. Baik, jadi garis putus-putus ini merupakan level referensi katakanlah 0 dB. Nah, kemudian kita lepas dan kita hubungkan si DOT tadi, ya, kita insert, kita masukkan, maka hasilnya itu levelnya yang garis padat itu berada di atas level reference. Nah, kalau dia berada di level reference, berarti kan lebih besar daripada level reference. Misalkan kita ukur ya dengan langsung membaca dari gratitude yang ada pada CRT, misalnya kita peroleh 10 dB ya pada satu frekuensi misalnya. Maka karena level itu 10 dB lebih besar daripada level reference 0 dB, maka dipastikan ini sebuah penguat atau amplifier. Karena signal yang dikirim sebagai sinyal incident ya, kemudian dia melihat input impedansi DOT sama seperti tadi, karena impedansi DOT-nya nggak match dengan sumbernya, maka sebagian dipantulkan kembali besar I minus rho 1 kuadrat ya. Nah, sebagian signal lagi akan diteruskan melalui DOT ini ya, dan
hasilnya lebih besar, artinya kan diperkuat. Dan memang hasilnya kita lihat pada CAT dia berada di atas level reference, ya. Maka pastikan ini adalah sebuah gain atau penguatan, di mana faktor penguatannya adalah A dibagi dengan A aksen sama, atau kalau mau dalam DB gain sama dengan 20 log A per A aksen. Oke, jadi dalam penggunaan di sini DUT-nya adalah sebuah rangkaian pasif, misalkan sebuah penguat amplifier, maka akan terjadi penguatan signal atau amplifikasi. Oke, jadi kesimpulannya bahwa sebelum kita mengukur sebuah network atau rangkaian, ya kita yang melihat apakah itu adalah loss atau gain. Tapi dari DUT itu, kalau itu sebuah filter, maka di situ akan muncul respon sebuah filter. Kalau LPR respon sebuah filter, kalau PPR sebuah respon dan pas filter, dan kemudian kita dapat conclude-nya, ya. Nah, di mana ya ketika kita masukkan DUT ini, maka di sini pun sebetulnya kalau pada rangkaian tadi yang pasif itu ada I kuadrat kalikan dengan R, ya kan, itu berupa disipasi daya atau yang kita sebut sebagai insertion loss, ya. Jadi waktu kita ngukur, ya, respon atau ngukur DUT sebuah pasif device, rangkaian pasif, ya, maka yang kita lihat pada CAT level itu akan turun. Nah, kalau misalnya itu adalah merupakan loss yang kita sebut sebagai disipasi loss atau insertion loss gitu. Di samping ada juga loss yang disebabkan oleh pantulan, tapi yang nampak pada CAT itu adalah loss, power loss atau insertion loss. Oke. Baik. Nah, jadi kesimpulannya bahwa pertama-tama kita melakukan kalibrasi dulu, ya, langsung kita hubungkan si detektor ke outputnya sweep osilator, kemudian setelah itu kita lepas dan kita masukkan device kita apapun, ya, bisa berupa alternator, pad, lalu apa namanya, pokoknya device yang punya input dan output, ya. Kalau device itu bukan sebuah rangkaian yang ada input outputnya seperti antena misalkan, ya kita nggak bisa melihat respon antenanya, ya. Dalam mengukur gain antena pun bukan begitu caranya, ya. Paling juga yang dapat kita ukur dengan menggunakan network analyzer ini dari sebuah antena itu adalah apa namanya return loss-nya, ya. Dan setupnya pun nggak seperti ini, seperti yang kita bahas sebelumnya pada waktu kita mengukur impedansi. Oke, ya baik. Setelah kita kalibrasi, kemudian baru kita ukur, ya, dengan kita lepas kalibrasinya, lalu kita masukkan atau kita insert si DUT tersebut. Nah, dalam pengukuran, ya, tentunya tidak ada yang betul-betul match, ya. Tidak ada yang betul-betul impedansinya adalah sempurna. Nah, dalam contoh tadi, ya, prosesnya sama dengan nol, dan di sini pun juga masih, ya, masih di apa namanya, ditentukan prosesnya sama dengan nol, prode-nya sama dengan nol. Artinya apa? Artinya input impedansi output of sweep oscillator itu match 50 ohm, dan input impedansi detektor prode pun sama dengan nol. Artinya serba match, ya. Nah, yang match-nya adalah input impedansi DUT dan output impedansi DUT.
Nah, sebagaimana sudah saya katakan sebelumnya, dalam pengukuran transmisi, pertama-tama kita melakukan kalibrasi level. Ya. Nih, ketika kita melakukan kalibrasi, ya, kita hubungkan si apa namanya, si detektor, langsung kita hubungkan ke switch osilator, ya. Maka error kalibrasi yang dimunculkan, ya, itu adalah 1+. Jadi kalau misalkan apa namanya, output impedansi si source itu adalah koefisien refleksi source-nya adalah rho S, koefisien refleksi detektornya adalah rho D, lalu koefisien refleksi DOT adalah rho 1, koefisien reflection output DOT adalah rho 2, ya. Maka kalau kita lihat, ya, coba sebelumnya nih. Nah, ini dulu ya. Ini dulu. Jadi ini dulu kita lihat di sini, ya. Waktu kita melakukan kalibrasi, ini kita kalibrasi, kita hubungkan rho S dengan rho D, ya, kita hubungkan, maka kita memperoleh namanya level reference, ya. Level reference. Ini proses kalibrasi. Pada proses tes atau pengukuran, itu kita lepas hubungan langsung si detektor dengan source-nya, kita gantikan dengan DUT, ya. Gantikan dengan DUT. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa source dia melihat DUT sebagai rho 1. Ya, jadi source melihat DUT rho 1, sedangkan DUT melihat ke sumber adalah rho S. Oke. Output DUT melihat ke arah sana, ke arah detektor sebagai rho D, karena dia melihat input impedansi detektor. Dan detektor melihat ke arah sumber, dia melihat output impedansi DUT sebagai rho 2, ya. Jadi di sini ini apa namanya, masing-masing akan melihat impedansi ke arah mana. Jadi rho S melihat DUT ke kanan sebagai rho 1, ya. Sumber melihat DUT sebagai rho 1. Oke. Nah, detektor dia melihat, ya, melihat si DUT sebagai output, koefisien refleksi output DUT sebagai rho D, sebagai rho 2, maaf, ya. Nah, DUT-nya sendiri melihat detektor sebagai rho D, ya, dan DUT melihat sumber sebagai rho S, begitu, ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, ya. Di sini baru kita ketahui bahwa kita rho S-nya bukan lagi apa namanya match, tapi mismatch, ya. Dimana di sini serba mismatch. Rho S-nya mismatch, rho D-nya mismatch, rho 1 pun mismatch, rho 2 pun mismatch. Ya, dimana besarnya di sini sudah ditentukan seperti ini. Ya, jadi diketahui bahwa VSWR source, kita lihat tanda panahnya, ya. Tanda panah yang ke arah source itu artinya detektor melihat source, ya, di mana VSWR-nya adalah 2:1 atau 2. Oke. Lalu source melihat detektor, VSWR-nya adalah berapa? 1,5:1 atau 1,5. Nah, ini adalah merupakan masih proses kalibrasi. Nah, dalam proses kalibrasi pun ada namanya uncertainty. Nah, kita lihat pada waktu ini, yang ini. Ini kita lihat di sini, level kalibrasinya itu betul-betul lurus. Kenapa? Karena rho S-nya
dan rodenya dua-duanya masih dianggap sama dengan 0 atau sempurna match ya. Kalau sempurna match betul-betul garisnya lurus seperti ini. Nggak ada uncertainty-nya, nggak ada ketidakpastiannya. Nah, sekarang dalam kasus yang ini ROAS maupun rodenya itu kan tidak sama dengan 0. Berarti kondisinya kan mismatch ya, kondisinya mismatch. Baik source-nya maupun detektornya adalah mismatch. Nah, ketika kita melakukan kalibrasi, hasil garisnya seperti yang tunjukkan pada hasil kalibrasi ini bukan betul-betul garis lurus, tetapi garis tebal. Garis tebal itu menunjukkan bahwa kalau kita mau zoom misalkan ya, itu merupakan ada level maksimum, ada level minimumnya. Nah, yang hitam itu yang digambarkan di sini sebagai garis tebal itu merupakan calibration uncertainty atau ketidakpastian dalam kalibrasi. Ya, sebagai halnya waktu kita membahas tentang uncertainty dalam pengukuran impedansi pun sama. Ya. Pada waktu kita melakukan kalibrasi open atau short, ini menimbulkan namanya uncertainty. Gitu ya. Ini pun sama di sini. Ya, karena impedansi source dan detektor itu serba mismatch, ya, nggak match, maka waktu kita kalibrasi akan menimbulkan gambar seperti ini pada oscilloscope. Ini menunjukkan bahwa adanya uncertainty pada waktu kalibrasi atau calibration uncertainty. Oke, nah gambarnya seperti ini kita lihat. Jadi signal kita berikan dari sumber, ya, dia akan melihat input impedansi detektor, ya, sebagai rode akan dipantulkan, ya, kembali ke arah sumber. Nah, sinyal rode ini hasil pantulan dari detektor, ya, ke arah sumber lagi, itu akan melihat impedansi input dan source ROS. Karena pun sama nggak match, maka akan dipantulkan kembali ke arah detektor sebagai rode kalikan dengan ROS. Rode adalah signal pantulan yang disebabkan oleh rode tadi, dan ROS adalah signal pantulan yang disebabkan oleh ROS. Nah, sehingga dua signal ini, signal dengan dua koefisien refraksi ini, rode dan ROS, itu akan dikembalikan ke arah detektor lagi. Ya. Maka ini akan menimbulkan namanya uncertainty, ya, yang digambarkan tadi gambarnya pada oscillatory merupakan garis tebal. Ya. Nah, di sini kita tahu bahwa uncertainty-nya adalah 1 plus minus rho S kalikan dengan rho D. Kenapa plus minus? Karena bisa plus bisa minus. Ya. Nah, ini kalau kita masukkan nilai-nilai daripada rho S dan rho D-nya pada persamaan tersebut, maka kita dapat menghitung ya dalam logaritmik ya, itu adalah 10 1 plus rho S kalikan 10 log 1 plus rho S kalikan dengan rho D, ya. Oke. Itu yang plus. Yang minusnya adalah 10 log 1 minus rho S kalikan dengan rho D, ya. Coba saudara hitung. Coba kita hitung dulu ya sama-sama. Yang 10 log 1 plus berapa? 1 plus rho S kalikan dengan rho D. Coba, kalau rho S-nya adalah berapa di sini? Adalah 2, berarti rho-nya berapa? Kalau kita ubah ke dalam fungsi rho. Di sini kan diketahui bahwa rho S-nya sama dengan 2, berarti rho S-nya berapa? Di sini kan SVR daripada output chip osilator adalah 2, ya, 2/1 artinya kan 2. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk rho, yang kita sebut sebagai rho S jadi berapa? Untuk SVR sama dengan 2? Untuk SVR sama dengan 2, itu adalah 0,12. Tolong catat, ya, 0,12. Ya, jadi untuk
VSWR sama dengan 2, Rho-nya adalah 0,12. Oke. Nah, kemudian itu Rho S ya. Rho D-nya adalah berapa? Rho D-nya adalah di sini kelihatannya adalah VSWR-nya 1,5. Untuk VSWR 1,5, untuk VSWR 1,5, Rho D-nya berapa? Untuk VSWR detektor 1,5, berarti Rho D-nya adalah 0,09 ya. Jadi gimana? Jadi ini adalah rumusnya adalah 10 log 1 plus berapa tadi? 0,12 ya, kalikan dengan 0, berapa tadi ya? Untuk apa? SWR 1,5. 1,5 itu berapa? 0,09. 0,09. 0,09. Itu kali 1 ya plus 0,12 kalikan dengan 0,99. 0,99 ya. 0,09. Maaf, 0,09. 0,09 itu adalah 0, ini adalah plus 0,56. Sebentar. Pak, izin Ya, untuk SW ke RO-nya bagaimana perhitungannya? sebetulnya kita belum ke sana, tapi seharusnya udah tahu. Ya, harus ini. Ya. Kita belum sampai ya. Ini kita selesaiin dulu. Jadi jangan langsung ke pengukuran apa namanya. Tadi kan ya. Kita bandingkan apa kalsi. Kita kan sampai ukuran ini. Maaf, ke belakang dulu sebentar. Pengukuran bukan ini, tapi yaitu kita mengukur namanya. Sampai di sini kalau nggak salah ya. Perbandingan dari ukuran ini dalam kita uncertainty-nya untuk berbagai setup ya. Dimana di sini kita yang terbagus adalah yang kurva paling bawah. Oke. Nah, apa tugas yang saya dikatakan ya. Yang ini belum kita bahas memang ya karena waktunya. Sekarang di sini aja lah. Ini hanya penjelasan saja bahwa kenapa ada namanya apa ya yang kita sebut sebagai disebabkan oleh adanya tambahan yang kita pasang di output coupler. Dari sini yang seharusnya adalah impedansi sumber yang match dengan beban, adanya bahan kabel monitor yang kita pasang dalam pumpa, maka itu apa namanya efektif bukan namanya certainty. Jadi dalam pengukuran untuk lebih apa namanya kualitas pengukuran kita, artinya kita meningkatkan progres daripada directional coupler ini. Artinya kita dalam ya, dari 3 coupler itu usahakan menambah banyak device, konektor, kabel ya, kabel dalam ukuran untuk menghubungkan beban atau ukur artinya misalkan sistem pengukuran kita pasti kita hubungkan ke sebuah coupler. Tapi gunakanlah kabel sebenarnya, kemudian kabel yang betul-betul bagus, kabel impedasinya yang match impedasinya. Saya sambungan menggunakan konektor, N2V, dan seterusnya. Memang kalau soal nyambung sih nyambung ya. Namun dalam hal pengukuran impedasi ini akan memberikan uncertainty semakin besar. Pasti pengukuran semakin besar yang disebabkan terjadinya degradasi pada definisi coupler. Itu mengalami degradasi performanya. Nah ini makanya itu agar supaya
sosmednya itu tidak mengalami degradasi, maka dari pemasangan atau konektor atau kabel seperti itu, atau apa namanya, kabelnya tidak bagus yang kita pasang, tidak baik begitu, ini akan mendegradasi sosmednya. Ya, dan tersebut sebagai efek sosmed. Nah, itu adalah penjelasan tentang apa ya, tentang pengukuran impedansi. Dalam menariknya ada satu penjelasan tentang bagaimana cara kita meningkatkan pengukuran impedansi. Jadi kita masih nanti sedikit ya ke belakang. Itu yang pertama, ini untuk dapat apa namanya, memperoleh atau memperkecil error kena kalibrasi B, kita akan menggunakan atau open kalibrasi. Kita menggunakan, ingat nggak, kita kalibrasi open, maka dia akan muncul signal ya, yang muncul pada CRT. Lalu kalau kita short, akan muncul juga sinyal seperti itu, namun berbalik fasa. Nah, agar kalibrasi benar-benar dijumlahkan signal open signal ya, jadi yang pada saat kita langsung dengan sel, lalu kita ukur dulu. Jadi sebelum kita mengukur ya impedansi dengan menggunakan coupler, si couplernya kita ukur dulu untuk memastikan reactivity-nya masih bagus atau enggak. Kalau reactivity-nya sudah jelek ya, itu artinya reactivity-nya kecil, maka dipastikan ini akan menimbulkan inakurasi dalam pengukuran, tidak akuratan dalam pengukuran. Ya, kita ganti dengan cover yang lebih bagus. Ya, kita cek frekuensinya benar atau enggak. Gitu. Itu memperbaiki reactivity. Kemudian yang C, ya, kalau cover yang kita pakai itu menggunakan screw itu adalah baut-baut, itu untuk tuning. Ya, kita tuning dulu ya dengan baik untuk menghilangkan apa namanya ketidaklinearan daripada si coupler kita. Ya, bisa jadi di frekuensi yang kita gunakan nggak sesuai dengan settingan daripada coupler tersebut. Kita adjust dulu si couplernya ya. Kemudian menggunakan slotted line. Nah, ini yang nggak kita bahas karena dari awal kita mengatakan bahwa kita nggak punya slotted line sehingga kita nggak membahas pengukuran impedansi dengan slotted line ini. Yang terakhir, agar supaya pengukuran impedansi kita tuh semakin lebih akurat, maka disarankan untuk mengukur dengan memperlihatkan atau apa, dengan memberikan hasil pengukuran bukan saja magnitude dan juga fase. Artinya apa? Artinya kita mengukur dengan menggunakan vector network analysis. Ya, ini pun yang nggak kita punya. Namun sekarang kita udah punya sih sebetulnya di lab ya. Saudara bisa apa namanya, bisa coba menggunakan VNA tersebut, vector network analysis tersebut dalam pengukuran impedansi. Oke, itu adalah tambahan penjelasan dari penjelasan tentang pengukuran impedansi yang belum sempat saya sampaikan ya. Nah, setelah itu kemudian kita pengukuran slotted line nggak kita bahas, bagaimana sudah saya katakan, karena kita nggak punya alatnya. Jadi kita hanya mengukur dengan menggunakan directional coupler. Ya. Ini kita lewat saja, prinsipnya sama, ya, perhitungannya sama, hampir sama begitu konsepnya. Namun kita nggak bahas karena kita nggak bisa demokan ya, karena kita nggak punya alatnya. Kemudian baru kita ke ukuran tentang transition measurement, udah kita bahas tadi ya. Nah, kita ke sini, kembali ke sini. Oke, jadi kita udah bahas mana tadi ya? Kita udah bahas ini kan ya, sampai di sini. Bentar. Ya, kita sudah membahas sampai ini udah.
Ini udah. Ini adalah udah pun kita bahas tadi. Jadi pertama-tama kita kalibrasi, kemudian kita tes ya. Prosedur begitu. Jadi kita melakukan kalibrasi dulu, setelah kalibrasi kemudian kita melakukan tes. Dan masing-masing ya proses ini pada waktu kita kalibrasi diberikan oleh persamaan ini. Nah, 1 plus minus rho S ini merupakan error karena kalibrasi dibagi dengan 1 plus minus rho S kalikan dengan rho 1 kalikan dengan 1 plus minus rho D kalikan rho 2 ya plus minus rho S kalikan dengan TR rho D. Ini merupakan error karena pengukuran. Jadi pada prinsipnya ya asetansi dalam pengukuran transmisi itu adalah rasio daripada error yang disebabkan oleh pengukuran ya. Nah, seperti contoh di sini kalau kita lihat dengan rho S, rho D, rho 1 yang kita ketahui seperti ini ya. Oke. Maka kita dapat menghitung asetannya itu berapa. Nah, dari rumus di sini tadi yang saya tunjukkan ini, di sini ada rho S, rho D. Dan bagaimana caranya? Karena semua itu dalam fungsi rho-nya, dalam fungsi koefisien refraksi bisa jadi impedasinya diketahui dalam VSWR, ya. Lalu bisa jadi impedasinya diketahui dalam return loss misalkan. Nah itu harus kita ubah dulu memang ke dalam bentuk rho. Bagaimana caranya? Itu ada rumusnya sebetulnya ya. Nah saya kembali ke atas lagi nih berarti ya. Kembali ke atas sedikit untuk memberikan apa supaya kamu tahu ini bahannya udah punya kan semua kan, tapi silakan di review nih ya. Jadi ini adalah sedikit rumus-rumus yang dapat kita gunakan ya, dimana di sini impedansi Z, R atau dan seterusnya. Saudara baca aja nih ya penjelasannya, pasti udah belajar dari teori tentang saluran transmisi ya, dimana saluran transmisi itu kalau kita potong sepanjang delta L maka itu merupakan sebuah rangkaian yang dapat diikualisikan seperti ini. Jadi ini adalah rangkaian pengganti daripada potongan kabel tadi ya, di mana ada L, DS, ada LDX, ada GDX, ada CDX. Ini rangkaian L, dan C dan G ya. Ini adalah impedansi karakteristik saluran transmisi yang dinyatakan dalam persamaan seperti ini. Jadi Z0 adalah impedansi karakteristik saluran adalah L plus J omega L dibagi dengan G plus J omega C. Jadi untuk kabel yang yang lossy itu artinya kabel yang punya redaman yang dapat meredam, rumusnya berlaku ini Z0-nya. Nah, untuk kabel saluran yang tanpa rugi-rugi atau lossless coaxial cable yang lossless ya, yang tanpa rugi-rugi itu adalah nggak mengandung R dan G, di mana simply Z0-nya adalah akar dari C per L per C saja. Tapi kan kabel itu kan pasti lossy ya, pasti mengandung redaman, jadi berlaku rumus yang di atas. Kecuali kalau kita anggap kabel tersebut lossless atau tidak kabel yang tanpa rugi-rugi untuk impedansi berlaku rumus. Ya, kemudian yang tadi ya, ini beberapa rumus. Gimana? Dalam rangkaian kita tahu jarak dan sebenarnya maka kita dapat hitungannya koefisien pantul itu adalah sama dengan rho L minus rho S. Ya, adalah ZL minus ZS dibagi dengan ZL mana ZL. Nah kalau kita tahu ini, kita dalam itu koefisien pantul. Nah kemudian kalau kita ketahui atau kita ketahui rho-nya atau misalnya, maka dapat kita itu VSWR sama dengan 1 plus rho dibagi 1 minus rho. Ya, bagaimana mengubah di VSWR ke rho pakai itu. Nah kalau rho-nya kita tahu, maka harusnya ada ini harus pokoknya jadi kita tahu jangkauannya, maka kita dapat yang dari dalam atau minus 20. Ini tadi
bagaimana DPS bisa kita mengubah dari DPS ke dalam bentuk pro atau presiden. Jadi kamu harus bisa ya, harus ikut dipastikan demikian. Jadi ayo saya ya. Jadi itu misalnya kalau saya tahu kan ya, kalau kita tunggal itu saya tahu sebenarnya PSR ya minus satu, mungkin PSR plus satu. Kalau tahu ya, ini PSR-nya PSR sama plus satu, minus satu. Kalau satu satu dibagi satu ini PSR minus satu. Kalau sama PSR satu dibagi PSR plus satu. Oke, itu berapa persamaan rumus kita. Nah ini ya, contohnya saya nama soal ya tentang dalam persoalan ini, kalau banyak bunyinya ada nomor satu ya. Kemudian kita yang kalau kita pancarkan dengan 100 berapa daya yang sebenarnya di daya yang berapa yang kita semuanya pancarkan. Semuanya berarti artinya berapa namanya memiliki pada yang tidak mas dan sama. Di mana boleh sebanyak nomor satu. Kalau nomor satu itu akan buat dalam isi biarkan satu sendiri itu loss. Berapa di loss? Berapa di loss yang dialami oleh power proyek signal yang dikembalikan ke pembangunan tersebut. Nah, kan kita harus hitung dulu dengan lossnya adalah minus 20 blok. Nomor satu berarti berapa? Jadi itu adalah misalkan kalau ya adalah nomor satu. Kita tahu soal karena return loss dari banyak di return itu, ya, itu kalau kita buat dalam option itu adalah nomor satu. Kalau nomor satu. Ya. Nah, nomor satu itu kalau terbuat dalam apa namanya? Dalam terbuat itu minus 20 log 0,1 adalah 20. Nah, kalau tadi atau yang nomor satu tadi itu kan bukan persentase dari daya yang dipantulkan ke arah sumber. Kalau kita akan berusaha lebih banyak ya, loss dalam nilai daya itu kan lebih ya. Apa nomor satu untuk menghitung persen yang dipantulkan persen cuma 1% kalikan dengan top tadi nomor satu ya. Berarti 100 kalikan nomor satu adalah 1%. Nah itu ada yang dipantulkan. Kalau dipantulkan 1%, berarti dipastikan 1 dengan 1 Nah kalau daya yang dipantulkan, maka daya yang dipantulkan 1 daya yang dikasihkan apa yang dipantulkan adalah 1,199. Oke, ini rumus yang saya yang tadi usul hanya belum dijelasin. Oke, saya di apa namanya dipelajari saya. Jadi saya kira apa itu jelaskan itu ya saya berikan tadi. Oke, jadi saudara harus ada mengubah PSR ke persen itu dari terus ke PSR di PSR ke terus ke pro kilo PSR melakukan itu. Ini harus sudah terlatih. Kemudian memang itu sasaran karena kan benar akan keluar karena pro kan mungkin itu kan sasaran berarti di bawah satu dan sama. Ya pernah no. Satu. Nah, itu kondisi yang satu pro dengan kondisinya satu kondisi. Makanya jangan jadi pro itu hanya sekitar 0 sampai dengan 1. Kadang itu saudara akan lupa dengan tidak satu atau dengan kurang dari 0 ke minus ya. Jadi perhatikan itu mengapa jangan saya percaya sekali saja karena kondisinya bukan karena apa grogi gitu ya di 5 untuk layar ke sini benar saja kopi saran saya itu jadi saran saya terbaca pokoknya di verifikasi ya jadi walaupun bukan kalau kalau pasti betul akan menggunakannya nah saja kalau salah saya yang salah ya jadi yang 0,1 membuat 0,1 yang ditulis pasti langsung pertama itu kalau dapatkan kesimpulan ya lebih dari satu salah ya. Jadi kalau yang perlu atau itu yang bisa satu dan fungsi pastikan anak program di bahasa dan data ya jadi rumus yang apa bikin baru kita masuk sini saya sudah sebenarnya kita mulai saya bikin sudah khas gitu ya dan tadi yang belum dibahas kita singkat jadi kita sini kita lupa kita lupa sebelumnya kita lihat bahwa di berdasarkan sosnya atau ROS-nya ini kan dalam kasih lagu buat satu ya nah kemudian integrasi data pulihnya dalam VSWR jelas semua ya inilah proses kita menghitung statistik setelah kita ubah dari VSWR ke dalam S dan ROD kemudian menggunakan mesti bahwa statistik relasi itu satu plus S dan ROD ya jadi apa adalah dua jadi kalau dalam apa namanya dua dalam itu berapa menggunakan lagi coba ya untuk S2 tolong di OS ya tolong sama kamu sediakan kertas udah tolong sediakan kertas jadi yang tadi serta ya kamu kalau lain sama kita ya itu VSWR nah itu udah katanya kalau PS sama dengan oke 1 2 Maaf, maaf. Saya di SWR2-nya saya dapatnya sepertiga Pak, 0,3. untuk PS Yang 2 Pak. PS yang 2 itu koefisien pantulnya ya rho-nya adalah untuk PS yang 2 adalah 0,12 0,12 coba dihitung lagi 0,112
Lalu untuk yang VSWR detektornya ada 1,5, ya 1,5. Coba dihitung lagi ya, mungkin saya yang salah juga bisa jadi. Untuk VSWR 1,5, ya, saya untuk ya, maaf, saya salah masih informasi. Jadi ya, 0,6 itu didapat dari tadinya apa namanya grafik di bawahnya. Jadi adalah hasil vibrasi tanpa error. Kemudian memang harusnya pasti 0 dB error. Nah karena ya, dari sumber dan detektornya mismatch nggak sama dengan 0, berarti ada error yang kembali itu dikembangkan lagi. Itu artinya apa? Ada plusnya, ada minusnya. Ya, nah, kalau kita masukkan ya, dalam itu, di mana error adalah satu minus S, dalam itu ini itu ada 20 loh, 20 ya, maaf bukan 10, kenapa? Karena itu pro adalah tegangan, ya, di dalam adalah koefisien mantul didapat dari tegangan mantul dari pendatang yang dibahas atau dengan mantul pendatang ini pada tegangan asalnya. Karena itu dalam ini kalian dengan 20 di 20 1 plus proses kali itu yang hasilnya adalah norma di mana jadi 0,6 ya berarti. Lalu yang bawahnya yang 1 20 1 minus proses kali 0 diperhasi minus 0,6. Dan itu yang bisa ya. Oke, nah begitu juga. Jadi errornya adalah plus 0,6 dan minus 0,6 itu error. Yang sekarang harus dikasih misalkan proses tidak sama dengan 0 atau tidak proses atau sampai di sini. Halo, jadi paham? Paham, Pak? Ya. Baik, asal kita kalibrasi, dan itu error yang disebabkan kalibrasi, sekarang kita akan tes aset di tes ya, dan kita terusnya misalkan ini kalau di satu yang itu tidak siap dalam proses aset ini aset tertentu yang disebabkan oleh apa? Oleh ujian itu adalah satu minus S kali dengan satu kalikan dengan satu plus minus kali kalikan dulu kita akan bagi dalam pertama pada aset ini kan rumusnya untuk menghitung hasil itu adalah error kali yang satu plus minus S per per ya. 1 plus minus S satu kali 1 plus minus Rode plus minus S F Rode. Nah ini yang S F Rode di F adalah apa namanya faktor forward transit coefficient. Nah sedangkan reverse transmission coefficient. Jadi ada yang apa namanya koefisien transisi forward, ada koefisien transisi kali tidak pengukuran ampere ya. Ada ya kita kembali membahas tentang teori tentang pengukuran yang itu ada apa. Nah dalam apa namanya dalam kalau kita TTL-nya atau koefisien apa-apanya koefisien apa error dengan nol ada itulah ini ya kemudian sama dengan respon frekuensi dan garis baik kalau ini dengan nol jadi error satu di ya error asal dengan pengukuran tertentu itulah minus satu minus error dibagi dengan satu minus res kalau satu kalikan dengan satu minus rode apa namanya rode saja oke kalau kita lihat f-nya dapat menjadikan nol lalu kalau kita tulis error karena frekuensi error garis baik itu kita beri dua saja nah ini ya kembali ke sini sekarang itu error dan pengukuran error dalam operasi tentukan tadi adalah 0 plus 0,6 ke bawah plus 0,6 dB plus minus sekarang error dan sekarang tes pada tesnya sekarang berikutnya kita lihat diagram itu akan melihat input dan dB itu akan sebagai sinyal ini dia input dan source RS pun dismas di kembali karena ini kan detektor tulis nama S pakai 0,1 nah sinyal datang dari pun apa namanya dia akan melihat ya input dan input dan detektor ya akan dikatakan sebagai rode kemudian melihat input namanya output berhasil kita perlu maka kembalikan sinyal rode tadi menjadi rubah pakai rode jadi sinyal ya yang pertama S1 yang kedua adalah rode rubah dengan rode ya nah sehingga ini merupakan keputusan pertamanya adalah 1 plus minus S1 kalikan 1 minus rode rubah oke nah karena S yang kedua S dalam dia nilainya adalah berapa kan ukur dulu ya atau di sini yang tadi berapa hasil kita lebih kan ukur apa namanya ukur ya kalau tadi itu masih ya ini kita masih kita hitung test value-nya adalah 0,5 ya yang sebagian adalah yang 1 plus 1 ini adalah 1 plus rode rubah 1 plus 1 ya 1 plus yang 1 sampai 1 minus 1 yang ini adalah 1 minus berapa rode rubah nah masing-masing itu dalam 20 ya 21 plus 1 sini yang ini adalah 20 log 1 plus rode rubah yang bawah 20 log 1 minus 1 sini kita tulis sebagai ini lalu yang sebelah kanannya adalah 20 log 1 minus rubah nah ini di belakang jumlahnya begini itu dulu yang kita buat ajaran dulu untuk yang error kalkulasi yang 0,5 nanti dan minus 0 dB itu sekarang begini kemudian error yang disebabkan oleh tes itu totalnya adalah 0,46 dB ini minus 0,46 dB kalau hasil ukurannya adalah 10 dB ini hasil ukuran dia sebenarnya adalah hasil perhitungan bagaimana kita menggabungkan dua error yang disebabkan kalkulasi dan error yang disebabkan oleh tes saya begini kalau dikatakan lingkaran luar yang plus 0,5 dB itu kita bukan dengan yang error kalkulasi jadi kita menggunakan minus 1,5 dB ya oke minus 0,46 dB jadi plus 0,6 dB minus 0,46 dB adalah 0,96 dB oke sedangkan yang
plus minus plus 0,416 dB adalah minus 1,16 dB. Nah, kalau nilai kemudian hasilnya dengan ini ya. Nah, plus jadi 8,94 dB. Lagi adalah 0,96 dB plus 10,96 dB. Jadi ini dua ini ya kita sebut yang 8,9 apa? Yang 8,9 dB merupakan nilai minimumnya ya, minimum apa? Minimum lossnya adalah 1,9 minimum. Ini masing-masing ya, cuma begitu aja. Oke, ada pertanyaan belum kita nggak ada. Nah, jadi ukuran itu mismatch impedance itu fungsinya ya. Nah, gimana caranya agar supaya akurasi kita lebih baik? Ya caranya kita impedance-nya kita perbaiki. Kalau PSWR kita perbaiki. Tadi PSWR sumbernya adalah 2:1 ya kan, atau 2. Ini kita perbaiki cara kita masuk matching impedance sebuah attenuator yang fungsinya untuk menyesuaikan mana dimiliki 10 dB karena sebuah rangkaian pasif. Nah, kelihatan bahwa dengan itu saya sudah sendiri ya, satunya hasil outputnya sini ya. Yang tadi ya, sebelum kita pasang PSWR adalah 2:1, setelah kita pasang PSWR ini, kalau PSWR kita lihat ada output oscillator kan, kita sampai ke sini kita dari outputnya SPAD itu kan ya, kita sebut sebagai efek source PSWR. Nah sekarang jadi 1,23 tadi baik. Originalnya adalah original source PSWR adalah 2, sekarang efek source PSWR adalah 1,23. Kita baik menjadi 1,3 cara memasang impedance matching atau matching pad. Namanya matching pad. Teorinya. Nah kita harus ini sebuah ya lagi bisa diminta untuk analisis sistem ini menggunakan asumsi ukuran sebuah studi itu tapi dia fungsinya sebagai matching pad ini sobat impresi. Nah ini jadi kita dikasih source ya, mas file source-nya adalah 1,4. Efek source kemudian dilihat di sini efek source-nya setelah ada apa di file dilihat dari output provider ke sumber ya, efek source adalah sama lalu kita select yang adalah 1,5 ya. Nah kemudian kita mengukur berapa maksimum input dari input yang itu kita berapa ya, errornya kemudian kita sekarang menggunakan standar kalau kita gunakan yang software kita perhitungkan yang hasil ukuran kita akan mengukur itu kalau ya kita jumlahkan dikurangkan dengan error analisa dan hasil ukuran ini nilai maksimum ini berapa hasil tambah dan dengan error data errornya minimum dan dengan data errornya ini lah yang bisa dilakukan pertanyaan tentang apa namanya ukuran daya. Jadi kita sudah bahas ya ukuran impedance dan tadi kita bahas ukuran pasti dan nanti kita selesaikan saja karena kita ukuran daya. Sebelum itu kalau ada pertanyaan saya beri kesempatan silakan. Dan sudah lagi ada pertanyaan. Ya. Saya mulai dengan bahasan yang baru tentang pengukuran daya. Jadi kita cara bahas pengukuran daya karena ukuran daya kita transmisi kita sekarang ini ya kurang lebih nanti kita bahas setelah tes ya frekuensi ada bahas khusus ukuran frekuensi enggak karena frekuensi bukan parameter yang lain jadi saya ya baru nanti tadi ada dibahas banyak tentang pengukuran satu lagi ya sebelum saya dengan pembahasan pengukuran daya kali ada yang lain dari seluruh pembahasan yang sudah kita sebelum kita masuk ke pembahasan yang lainnya kalau nggak ada baik saya langsung ke sini sekarang kita bahas pembahasan pengukuran daya terkenal satuan yang akan dia pada muka untuk misalkan saya universal ini lima nol yang itu sebenarnya 1 miliwatt ya. Kalau 10 dBm plus 10 dBm plus 10 dBm plus 10 dBm plus 10 dBm kalau plus 10 dBm plus 10 dBm kalau kita mau mengatakan ya itu sama saya menggunakan di garisan nol yang plus kalau saya menggunakan plus 10 dBm itu sama 2 miliwatt kita lihat plus dBm itu 2 miliwatt kalau saya akan menjadi 4 miliwatt dan 6 miliwatt lagi berarti plus 6 dBm sama dengan 4 miliwatt dan seterusnya soalnya kalau kita ingin juga itu sama dengan mengurangi dengan diri dan sebelumnya satu sama plus 30 dBm kalau saya akan miliwatt dari salah satu sama dengan masukkan dengan attenuator sebesar jadi plus 30 jadi adalah plus 27 dBm itu sama dengan 0,4 watt ya. Jadi ini ada satu tanda apa namanya dan coba gitu pakai maksudnya ini untuk aksi daya maksudnya maupun daya kecil yang lagi itu kan absolut tapi disebutkan meningkat daya output dan input pada pada satu ini adalah apa misalkan daya output 10 watt misalnya daya input 10 watt berarti perbandingan ratio daya output dan input 10 dibagi 10 kali kan lagi atau masuk kali biasanya apa hasilnya tidak ada kan berarti 10 adalah sudi gate ya sudi gate adalah karena mana sudi bos ya jadi itu bukan untuk yang tapi ratio atau perbandingan atau perbandingan dengan biasanya jadi saya harus supaya dasar adalah memberikan satu ya dan balik lagi yang di jadi kalau memang rasio kita lebih kalau itu blok kita lebih kalau diri kita boleh oke saya masuk tentang pengukuran daya pun pengukuran daya pun ada namanya seperti atau yang disebutkan lagi oleh Spiders ya oleh Spiders so ini nggak bisa kita dulu namun aku bahasnya ini jadi kita akan mengukur daya kalau daya dari sebuah sumber itu bisa sebuah ya
sebuah mansa apapun yang masih kita bayar. Lalu kita ukur berapa daya tersebut. Di sini kita sudah kita sebut. Lalu akan kita ukur dengan sebuah parameter. Biasanya kalau dalam mikro parameternya adalah sebuah parameter ya, yang tidak langsung membaca, ya, tapi melalui sensor. Jadi ada namanya power potential. Nah, power potential ini kalau kita potential dia akan membaca ya. Atau daya yang dihasilkan dari sensor ini. Ini kalau ya. Kemudian dia ubah dalam DC. Lalu diukur oleh ini sumber diferensi. Apapun hasilnya itu adalah merupakan hasil ukuran daya biasanya dalam DM. Juga dinyatakan mati misalnya sama DM ada salah satu bisa dalam miliwatt ya. Dia ada sama DM ada sama miliwatt itu ya. Jadi kalau kita mengukur daya sebesar 0 DM dengan itu harusnya sama maka ditetapkan batas dari 0 dengan batas dari 0 DM ya. Nah kalau ini kan sumbernya itu tidak maka kilowatt dan kita juga mungkin ada problem berarti ini ya. Nah terpisahnya adalah batas senjata. Nah jadi signal yang diberikan dari sebesar signal power level adalah daya yang tersedia pada batas sebesar sekian yang tebasnya itu akan dibaca oleh liter. Kita kalau dia punya impedansi yang tidak sama dengan Z0 atau mismatch, maka sebagian daya ditentukan satu minus per D kuadrat. Nah, dia ditentukan satu minus per D kuadrat itu lolos di mismatch itu akan melihat impedansi karena iming match sehingga itu menjadi kemudian satu plus minus rho S per D kuadrat ini merupakan error. Ya, errornya itu satu minus rho S per D kuadrat. Jangan dapat tidak sama nol. Jadi satu minus rho S per D kuadrat. Ya. Nah, kalau kita tahu rho-nya berapa, ya. Kalau kita itu bersama rumusnya adalah terus bagaimana begini supaya dapat kita tahu. Pertama, kita nyatakan resolusi itu bersih nol power level berapa. Ya, kan yang misalnya. Kita bukan power level. Power yang tersedia tempoh hari. Kemudian dia mengalami kalau turun ke bawah tuh sendiri. Satu minus ya, bisa satu minus rho D kuadrat. Nah, input kita tidak sama dengan rho S. Berarti ada rasa sembilan seperti itu. Nah, bisa bukan terlalu panas. Hasilnya data random menjadi hasil yang yang ganya dasar plus minus rho S plus minus satu plus minus rho S kuadrat. Tidak terus plus kuadrat yang bawah adalah satu plus kuadrat. Nah, baru kalau misalkan pakai bagian kuadrat, maka dia mengalami satu minus kuadrat. Yang pertama mengalami satu minus besar satu plus kuadrat satu minus kuadrat. Karena di sini ya, maka kalau kita menggunakan 10 ya, jadi ini adalah apa namanya? Adalah satu minus kuadrat. Jadi kalau ini adalah 10 satu plus kuadrat. Tahun mulai dari 10 satu plus kuadrat kuadrat. Oke, nah kita lakukan ya, itu adalah berapa yang kita lakukan dengan error ini. Ya, gitu ya. Jadi ini bagaimana namanya? Kita lakukan baik. Kemudian ada pertanyaan asal dia itu usul power mention. Tapi dia kami ya atau dari dua generator 10 miliwatt. Oke, kalau posnya adalah 0,3, prodinya adalah 0,2. Ya, kalau saya sudah apa? Tadi berapa? Yang pertama adalah 0,3, prodinya adalah 0,2. Maka itu power seperti dalam ukuran. Itulah seperti dalam ukuran. Coba kita ada proses kali karena kali banyak kita pendapat. Jadi kalau kita menggunakan parameter dan pasal ini, pertama saya gabungkan dengan atau dari materi, kemudian ada sebuah apa ya? Di mana yang markas signal sebesar 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 5 ya. Nah, kalau apa? 5 impedansi 50, masih 50. Kita hitung sini. Lalu salah ini salah kalkulasi kita pada media ya. Nah, kan itu terdapat pada tengah asal. Jadi kalau meternya pas satu di tengah ini, ya, lalu di belakang sini ada tombol atau pembidukan keluar dari ini yang akan dilatih ya kan. Nah, sekarang si meter itu harus menunjukkan angka satu miliwatt ya, miliwatt. Lalu kalau saya masukkan kata akan kalau nggak terjadi penunjukan yang itu masih belum terbatas. Hanya tombol yang yang aktif. Kita ya, dia menghilangkan sisa arus yang tertinggal dan meter akan turun ke kanan. Lalu saya lagi ya, saya lagi sangat menghilangkan lagi. Lalu nggak sinar ke 1 miliwatt ya. Dan si meter akan berarti ke arah 1 miliwatt. Lalu saya lagi ya, kalau dia kembali 0, saya akan kembali 1 0 berarti meter sudah terbatas di dasar. Baru saya kita apa namanya dengan si sinyal yang diterima itu berarti kita hubungkan kembali ke badan. Lalu terbatas itu adalah terbut ya. Nah, dapat ini kan namanya pasti diimpan oleh misalnya dan itu harus kita pasti dalam ukuran dan yang caranya kayak yang diberikan di bawah ini. Kan sini ukur daya 10 ya. Kalian ukur parameter sudah ada pertanyaan? Ada yang enggak? Oh ya ya lagi saya sudah lihat tadi terukur oleh power yang impedansi rho-nya 0,2 ya. Berapa daya sumbu berapa dan berapa artinya kita hitung kita berarti dari 10 miliwatt. Oke. Jadi kalau saya dulu tentang UTC itu
Jadi baru tes. Itu dari awal sampai balik awal teman setelah baru tes. Baik, ada pertanyaan. Saya informasi terima kasih atas pertanyaannya. Setelah itu setelah pelajari nanti banyak yang buat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.